Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mulai, saya juga ingin memperkenalkan diri karena lupa nih belum kenalan nih ya, Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin, malam hari ini saya dipercaya sebagai host. Nama saya Wida Habib Kurniawan. Kebetulan, alhamdulillah malam hari ini saya berada di Bandung, walaupun asli saya Semarang, tapi alhamdulillah kita berada di kantor Bandung untuk bersama-sama Zoom dengan membahas topik yaitu bukan dongeng, ini keajaiban nyata dari perjalanan ke Baitullah. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi saya masih memberikan kesempatan buat Bapak Ibu semua yang pengen bergabung. Ada Pak Supriyatno dari Jakarta Pusat, Masya Allah. Ini hari Sabtu malam Minggu, tapi luar biasanya Bapak Ibu sudah berkenan hadir pada malam hari ini, sehingga meluangkan waktunya hanya untuk saya yakin Bapak Ibu semuanya pengen sesegera mungkin untuk berangkat ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah umroh maupun ibadah haji. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, Bapak Ibu, malam hari ini saya sangat luar biasa karena pembicara malam hari ini adalah seorang teman saya. Teman saya ini memang mempunyai story yang luar biasa mengenai perjalanan spiritualnya ke Baitullah. Beliau ini memang sudah menjalankan dua ibadah, yaitu ibadah umroh dan juga ibadah haji. Nah, bagaimana ceritanya setelah ini nanti akan saya perkenalkan, saya persilahkan yang bersangkutan untuk bercerita mengenai kisahnya. Dongeng, ini bukan dongeng, tapi ini sebuah keajaiban nyata dari sebuah perjalanan beliau ke Baitullah. Bapak Ibu, sudah hampir jam 8 kita mulai. Sepakat ya, kita mulai jam 8 tepat, kita akan mulai untuk mendengarkan paparan dari pembicara kita. Tapi sebelumnya, saya pengen sama-sama kita berdoa untuk dimulainya acara ini, untuk melancarkan apa yang menjadi acara pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, sama-sama boleh dibuka mic-nya, kita sama-sama untuk mengucap dengan membaca atau membuka acara dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, sudah 37 peserta. Harapannya masih saya tunggu juga buat Bapak Ibu semua yang ingin bergabung pada kesempatan malam hari ini. Sambil kita tunggu, saya sedikit memberikan kata sambutan untuk membuka acara pada malam hari ini. Luar biasa, Bapak Ibu yang sudah hadir dari Bekasi, tadi ada dari Semarang, ada dari Pekalongan, kemudian ada dari Papua, bahkan ya Papua luar biasa nih, sudah jam 11 tapi tetap demi ilmu dan demi keinginan berangkat ke Baitullah, Bapak Ibu bisa menyempatkan atau meluangkan waktunya untuk bisa hadir pada kesempatan malam hari ini. Baik, saya kira kita mulai saja Bapak Ibu, karena nanti biar selesainya juga tidak terlalu larut dan ada kesempatan kita untuk bertanya jawab dengan pembicara kita malam hari ini. Saya akan memperkenalkan dulu pembicara kita malam hari ini adalah salah satu sahabat saya yang beliau ini sudah sekali lagi saya sampaikan tadi punya cerita yang luar biasa, punya punya pengalamannya luar biasa tentang perjalanan spiritualnya beliau ini untuk di tanah suci di Baitullah. Nah, malam hari ini kita akan berkenalan, aduh jadi belibet ya, berkenalan dengan sahabat saya ini, yaitu beliau adalah Bapak Muhammad Reda Toharudin. Pak Reda ini sudah hadir pada kesempatan malam hari ini di tengah-tengah kita. Jadi langsung saja waktu dan tepat saya persilakan untuk Pak Reda untuk memulainya. Silakan Pak Reda. Baik, terima kasih Mas Wida. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah nabadahu wa nasta'inu wa nastaghfiru ati syedina Muhammad ala ali syedina Muhammad. Selamat malam Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Selamat bertemu dengan saya, selamat berkenalan dengan saya. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Reda Toharudin.
Izin sebentar, ini saya mau sekalian share screen. Oke, sorry. Baik, di malam hari ini saya akan menyampaikan, sebetulnya saya hanya ingin men-sharingkan gitu loh, men-sharingkan apa yang sudah pernah alhamdulillah saya jalani, apa yang pernah saya alami selama saya berangkat umroh 2 kali, kemudian 1 kali berangkat haji. Jadi alhamdulillah banyak pengalaman-pengalaman yang Masya Allah mungkin menarik dan bisa menginspirasi Bapak Ibu sekalian. Saya mau perkenalan diri dulu mungkin ya. Nah ini kalau melihat saya pakai seragam yang mungkin Bapak Ibu sering lihat di jalanan zaman dahulu, saya mengawali karir saya atau pekerjaan saya adalah video jurnalis di bagian Daily News. Saya bekerja di salah satu televisi swasta nasional terbesar di Indonesia atau di Trans 7 selama 2008 sampai 2013. Kemudian lanjut lagi saya pindah ke Sindo TV atau yang dikenal sebagai iNews. Saya memegang beberapa program juga. Kemudian di tahun 2015 saya beralih ke perusahaan pemerintah. Perusahaan pemerintah ini sama di TV juga, di Antara TV. Alhamdulillah sampai 2018, di mana pada akhirnya saya bergabung menjadi pensiar Baitullah bersama PT Tanur Mutmainah. Jadi basic saya sama sekali tidak ada seorang pensiar ataupun seorang ustadz, atau saya juga tidak pernah istilahnya pesantren gitu. Jadi basic agama saya memang bukan sebagai pensiar gitu loh. Cuma di tahun 2018 itu saya memang terketuk karena ada kawan saya yang memang mengajak saya untuk ayo kita ikutan bersyiar yuk. Karena balik lagi, bersyiar itu tidak ada ruginya, tapi pahalanya Masya Allah banyak. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah umroh dan haji is the calling of the creator. Kenapa? Karena bagi saya umroh dan haji itu adalah panggilan Bapak Ibu. Saya seringkali menemui atau melihat orang-orang yang memiliki penghasilan besar, diberi kelebihan rezeki, tapi subhanallahnya mereka belum memiliki keinginan sama sekali untuk berangkat haji ataupun umroh sekalipun. Jadi sangat disayangkan, padahal banyak sekali fadilah atau keutamaan yang bisa kita dapatkan ketika kita menjalankan. Gak usah haji dulu deh, kalau haji kan memang suatu kewajiban ya. Jika kita mampu, kita wajib untuk melaksanakan ibadah haji, tapi minimal ibadah umroh deh. Banyak orang yang sebetulnya belum paham, belum benar-benar mengetahui kenapa sih kita tuh harus melaksanakan ibadah umroh dan haji. Nah, yang mirisnya di Indonesia sebagai salah satu basis umat muslim terbesar di dunia, Indonesia itu, ini datanya belum diupdate ya, harusnya Indonesia itu memiliki sekitar 237 juta penduduk yang beragama muslim, yang merupakan mayoritas muslim, tapi setiap tahunnya berdasarkan data dari Kementerian Agama Republik Indonesia hanya 0,4% atau sekitar 1,2 sampai 1,6 juta penduduk Indonesia yang melaksanakan ibadah umroh. Itu pun bisa dibilang LLL, atau lu lagi, atau dia lagi. Nah, ini rasanya miris gitu loh, karena berbanding terbalik di antara ratusan juta umat muslim yang berangkat, yang beragama muslim, tapi yang berangkat hanya nggak sampai 1%. Kenapa gitu loh? Ini pasti ada alasannya. Ya kalau menurut saya ada 3 alasan utama kenapa orang tidak mau atau belum berangkat umroh. Nah, seperti yang kita lihat di layar Bapak Ibu, sesungguhnya panggilan itu telah diperdengarkan. Kenapa sih ditunda? Nah, ini jawabannya. Pertama, rata-rata merasa masih muda. Bisa dilihat, kalau kita berada di bandara atau kita melihat orang yang mau berangkat umroh atau berangkat haji, rata-rata umurnya sudah sepuh Bapak Ibu. Mereka itu udah di atas 50-an, 60-an. Orang rata-rata penduduk Indonesia yang merasa muda atau merasa masih muda di umur 30 atau 25, merasanya ntar aja, saya ibadahnya ntar aja, sekalian tobat, sekalian ntar aja deh hijrah. Padahal tidak ada yang mengetahui kapan kita meninggal atau dipanggil ke rahmatullah. Nggak ada yang tahu Bapak Ibu.
usia itu hanya Allah yang mengetahui. Usia itu hanyalah milik Allah. Bisa bayi umur 2 hari, bahkan hitungan jam sudah dipanggil oleh Allah. Tapi bisa juga ada orang yang sampai 88 tahun, 100 tahun, 90 tahun. Masih dikasih waktu yang sangat panjang oleh Allah. Tapi, balik lagi Bapak Ibu, jika masih merasa muda, seharusnya Bapak Ibu khawatir, karena kita sama sekali tidak akan pernah tahu kapan kita dipanggil. Akan sangat menyesal kita ketika kita belum pernah menjejakkan kaki sama sekali ke Baitullah. Kemudian alasan yang kedua adalah tidak ada waktu. Ini biasanya terjadi bagi orang-orang yang bekerja. Jadi kalau misalkan banyak alasan kenapa sih belum umroh, aduh jatah cuti saya udah habis. Aduh, saya nggak punya jatah cuti tahunan. Aduh, saya kalau usaha saya ditinggal, kalau saya kan pengusaha nih, Pak, kalau misalkan usaha saya ditinggal, nanti siapa yang mau jalanin? Padahal 9 hari atau waktu perjalanan umroh minimal ya, 9 hari yang ditinggalkan, itu sebetulnya ada kelipatan-kelipatan. Sayangnya orang belum banyak mengetahui. Maka pada akhirnya ini semua menjadi percuma dan menganggapnya ntar aja lah. Saya kalau ada waktu luang yang benar-benar luang, baru saya akan berangkat umroh. Padahal ini adalah hal atau pemikiran yang sebetulnya sangat-sangat salah. Nah, alasan yang ketiga, yang paling utama, yang paling sering menjadi alasan adalah ini. Tidak ada biaya. Bisa dilihat ya, ini di surat Al-Hajj. Wahai Ibrahim, suruhlah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Sebetulnya Bapak Ibu, seperti yang tadi di slide kedua saya presentasikan, umroh dan haji merupakan panggilan Allah. Sekarang ini, kalau misalkan kita dipanggil oleh Allah untuk datang ke rumahnya atau ke Baitullah, kira-kira Allah akan memanggil yang mampu atau akan memampukan yang dipanggil? Bapak Ibu tidak perlu khawatir gitu kalau misalkan sekarang merasanya belum memiliki biaya yang cukup untuk berangkat, sebetulnya Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena yakinlah Allah akan memenuhi panggilan tersebut, akan memenuhi kebutuhan Bapak Ibu sekalian dengan rezeki yang tidak disangka-sangka sampai pada akhirnya Bapak Ibu bisa tetap berangkat. Oke. Nah, ini adalah salah satu apa istilahnya hal yang sebetulnya orang belum banyak tahu, Bapak Ibu. Jadi dari banyak tempat yang saya pernah syiar, mau di beberapa majelis pun saya syiar, rata-rata orang belum mengetahui apa sih fadilah umroh. Kenapa sih kita harus umroh? Kenapa? Apa pentingnya sih umroh itu? Karena orang menganggapnya, ya udahlah umroh bentar aja, sekalian aja haji, why not? Nah sekarang masa tunggu haji reguler di Indonesia itu minimal sudah 25 tahun, Bapak Ibu. Dan itu pun kita tidak bisa mendaftar, ya misalkan anak kita baru lahir umur 1 tahun kemudian mendaftar dengan harapan di umur 25 tahun dia bisa berangkat haji. Itu tidak bisa Bapak Ibu. Paling cepat mendaftar itu ketika kita sudah memiliki kartu identitas atau 17 tahun. 17 tahun ditambah 25 baru kita bisa berangkat di umur 42 tahun. Di saat badan kita sebetulnya sudah tidak terlalu fit lagi. Maka dari itu umroh adalah sebuah apa ya istilahnya pengganti di mana minimal kita sudah menjejakkan kaki di Baitullah. Tapi tidak cuma sebagai pengganti, sebetulnya fadilah umroh itu ada banyak yang akan saya coba jelaskan sekaligus saya ceritakan pengalaman-pengalaman saya dalam mendapatkan fadilah umroh. Yang pertama adalah umroh sebagai pahala sholat puluhan ribu tahun. Kenapa bisa puluhan ribu tahun? Karena ada hadis Rasulullah yang berbunyi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sholat di masjidku atau di Masjid Nabawi itu lebih utama 1000 kali lipat daripada sholat di masjid selainnya, kecuali Masjidil Haram. Dan sholat di Masjidil Haram lebih utama 100.000 kali lipat pahalanya dari sholat di masjid lain. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika kita sholat di Masjidil Haram, sekali kita sholat, pahala yang kita dapatkan adalah 100.000 kali. Kalau kita mau menghitung 100.000 dibagi 365 hari dalam 1 tahun, sholat 1 kali di Masjidil Haram itu pahalanya sama dengan kita sholat selama 274 tahun. Kira-kira menurut Bapak Ibu nyampe nggak sih?
manusia di apa istilahnya di zaman modern ini nyampe nggak sih usianya sampai 273 tahun atau 274 tahun? Saya yakin tidak. Kita bisa sampai 100 tahun aja sudah syukur alhamdulillah gitu loh. Makanya kita harusnya bisa memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan kelipatan pahala puluhan ribu tahun ini dengan kita berangkat umroh Bapak Ibu. Ini ada sedikit pengalaman menarik yang pernah saya dapatkan. Salah satu tempat yang mustajab, ini foto saya ketika pertama kali umroh di tahun 2020. Ini pun saya bisa berangkat umroh, Masya Allah ada cerita lucu di baliknya, karena saya bisa berangkat umroh itu 5 hari sebelum saya harusnya berangkat, saya baru dikasih tahu. Jadi owner travel menanyakan kepada saya dengan simpelnya, Kang, paspor aman? Aman Pak. Kenapa? Kirim. Scan, kirim. Oke, saya scan, saya kirim. Nggak lama, 2 jam kemudian, Masya Allahnya visa saya langsung keluar. Kan visa udah keluar. Antum berangkat ya? Kapan? Tanggal 5. Oh, Februari? Enggak, 5 Januari. Itu saya dikasih tahu tanggal 31 Desember. Which is saya punya 5 hari untuk vaksin, kemudian 5 hari untuk mengurus perlengkapan saya segala macam. Tapi alhamdulillah atas izin Allah, meskipun ada berbagai kejadian, seperti banjir besar Jakarta waktu itu, alhamdulillah Allah memudahkan semuanya. Memudahkan jalan saya, dan waktu kejadian itu pun qadarullah paspor saya sempat saya kira terendam banjir, tapi Masya Allahnya meskipun scanner saya di bawah permukaan air, ketika saya angkat saya baru ingat, ya Allah paspor saya kerendam, wah basah nih, selesai nih. Saya buka, tidak ada satu tetes pun air yang kena di paspor saya, dan saya tetap masih bisa berangkat. Nah, ini adalah momen setelah umroh pertama kali, saya masih bisa tawaf sunnah. Ini setelah saya alhamdulillah dapat kesempatan untuk tawaf, saya memutuskan karena sudah memasuki waktu sholat asar, saya pengen gitu loh, sholat di Hijr Ismail, meskipun di dalamnya tidak dibuka, at least saya melihat, yang penting saya di depan Hijr Ismail. Yang lucu, ketika saya menunggu waktu sholat, ada askar nih. Saya melihat dari kejauhan, dari sisi kiri saya ada askar nih ngusir. Hajj mundur, Hajj back. Semua orang disuruh mundur. Satu orang di samping saya tetap disuruh mundur, saya udah ngangkat tas. Ya udahlah, ya Allah, saya pasrah deh kalau saya disuruh mundur, meskipun saya udah senang nih, saya bisa udah di depan Hijr Ismail persis. Kalau memang saya harus mundur, ya udah saya ikhlas mundur. Tiba-tiba askar itu lewat Bapak Ibu. Lewatin saya, lewatin teman saya, di samping teman saya diusir. Mundur. Alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan untuk sholat asar di depan, meskipun tidak di dalam ya, di depan Hijr Ismail, dan Masya Allahnya itu mungkin jadi moment of truth untuk saya, di mana saya bisa merasa, ya Allah, saya diberikan kesempatan untuk bisa sholat di depan Ka'bah atau di saf pertama di dunia, Bapak Ibu. Alhamdulillah, Masya Allah. Itu kesempatan yang sebetulnya tidak bisa, alhamdulillah sampai sekarang belum bisa saya dapatkan kembali. Kemudian di sebelahnya adalah momen ketika saya berada di Raudhah, saya bisa masuk ke dalam, di mana biasanya di Raudhah itu saya cuma punya kesempatan dibatasi hanya 15 menit. Saya sampai tidak sadar, 15 sampai 30 menit. Saya di sana mendapatkan kesempatan untuk sholat, karena saya tahu pahala sholatnya selain 1000 kali ketika kita sholat di taman surga atau di dekat makam Rasulullah, itu pahalanya akan berlipat-lipat di saya. Di sana alhamdulillah Allah mengizinkan saya untuk sholat hampir 1 jam di dalam tanpa ada yang usir. Dan ketika saya bangkit dari sujud saya berdoa, saya menutup mata untuk berdoa. Kemudian selesai saya berdoa, saya baru dikelilingi askar. Dan pertanyaan askar itu nggak ngusir. Askar itu cuma bertanya, are you done? Yes. Then get out please. Itu ketika saya lihat jam, Masya Allah ini sejam. Saya sejam loh ada di dalam, alhamdulillah saya dikasih kesempatan itu gitu. Ya, itulah istilahnya keutamaan sholat di sana, di mana kita bisa mendapatkan pahala sholat yang ribuan kali lipat, sampai sekali sholat aja ratusan tahun. Menurut saya itu pengalaman yang
tidak bisa tergantikan dan tidak bisa dibeli dimanapun. Kemudian fadilah yang lain adalah umroh sebagai penghapus dosa. Ketahuilah Bapak Ibu, ini berdasarkan hadis yang sahih dari Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ibadah umroh ke ibadah umroh berikutnya adalah penggugur dosa di antara keduanya. Dan haji yang mabrur tiada balasan bagi pelakunya melainkan surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yakinlah karena ini hadis yang sahih dari Rasulullah, ibadah umroh pun itu memiliki keutamaan yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Ketika kita ketika kita melaksanakannya, kita yakinlah kalau kita itu akan diampuni dosanya. Tapi balik lagi ya Bapak Ibu, ketika kita melaksanakan ibadah umroh hanya mengharapkan keridhaan dari Allah, barulah saya yakini kita akan dihapuskan dosanya. Karena balik lagi ya, dari berbagai sumber yang saya dapatkan, ada beberapa ciri-ciri orang yang diampuni dosanya. Di antaranya adalah menjadi lebih baik sebelumnya, takut akan azab Allah, menyesal dan tidak mengulangi dosa serupa, lebih banyak waktu untuk beribadah, menjauhi larangan Allah, berpikir dan bertindak secara bijaksana, memperbaiki hubungan dengan sesama. Nah sekarang ini cara mudah untuk mengetahuinya, apakah kita mendapatkan pengampunan dosa di sana ketika bagi orang-orang yang sudah berangkat umroh atau haji. Lihatlah, ketika mereka ini pulang ke tanah air, ada nggak sih ciri-ciri dari 7 hal ini, ada nggak sih ciri-cirinya gitu? Kalau ada, berarti Masya Allah, Allah telah mengampuni dosa tetangga, teman, kerabat, saudara kita yang sudah berangkat umroh. Kemudian di luar itu semua, ada fadilah lain yang bisa kita dapatkan ketika kita melaksanakan ibadah umroh. Apa? Umroh sebagai penghilang kefakiran hidup. Nah, di sini saya mau sharing sedikit. Ketika bergabung dengan Tandut Mutmainah di tahun 2018, setelah saya meninggalkan dunia pertelevisian, kehidupan saya dan keluarga itu ya stagnan lah. So-so lah, biasa aja bisa dibilang. Sampai akhirnya saya alhamdulillah berangkat umroh di 2020, kemudian COVID, disitulah saya mulai yakin kalau umroh itu penghilang kefakiran hidup. Kenapa? Di saat COVID terjadi, di saat orang-orang mulai kehilangan penghasilan, di saat orang-orang kehilangan pekerjaannya atau kehilangan pendapatannya, alhamdulillah saya dan keluarga bisa survive. Selain itu berkat dari rezeki dari Allah ya. Tapi saya mulai yakin kalau, oh iya ya, umroh itu kita nggak usah takut loh kalau misalkan kita spending money untuk beribadah atau untuk berangkat umroh. Karena apa? Allah akan ganti beribu-ribu kali lipat. Kemudian alhamdulillahnya setelah istri saya berangkat umroh di tahun 2022, alhamdulillah wa syukurillah Allah berkati lagi, kita penghasilan atau pendapatannya itu semakin bertambah. Kemudian di tahun 2023 ketika saya dan istri berangkat berdua, alhamdulillah Allah kasih rezeki yang lebih-lebih lagi Bapak Ibu. Kenapa? Di tahun 2023 itu ketika saya dan istri berangkat umroh, kita ternyata berdua punya doa yang sama. Doa kita waktu itu adalah, ya Allah, kita pengen dipanggil lagi ke Baitullah. Saya ingin, kalau doa istri saya spesifik, saya ingin dipanggil lagi ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji bersama suami. Doa saya pun sama. Qadarullah kita berdoa masing-masing, tapi doa saya pun ternyata sama. Ya Allah, saya ingin dipanggil lagi tahun depan atau 2024 untuk melaksanakan ibadah haji bersama istri saya. Alhamdulillah di saat itu di bulan Oktober kita berdua sama-sama nggak tahu dan belum punya uangnya untuk bayar DP haji. Karena waktu itu DP-nya cukup tinggi. Kita nggak tahu, cuma kita panjatkan doa. Qadarullah di bulan November kita dapat rezeki yang tidak disangka-sangka. Rezekinya Masya Allah lumayan besar. Di situ kita sepakat langsung. Ini rezeki yang dititipkan Allah. Kalau kita tidak langsung DP-in buat haji, mungkin Allah akan marah. Mungkin Allah akan tarik rezeki yang sudah kita dapatkan. Akhirnya bismillah, kun fayakun lah. Bismillah, yuk DP. Ketika kita dapat uangnya, kita langsung DP ke kantor, kita ngomong ke kantor, bismillah saya sama istri, ini ya,
daftar untuk haji ya. Meskipun di saat yang sama kita belum tahu nanti kita mau pelunasan pakai apa. Ah udahlah percaya aja gitu. Tidak sampai 2 bulan ketika kita mengazamkan diri untuk ya udah Bismillah kita berdua berangkat haji. Meskipun kita belum tahu nih uangnya dari mana. Nggak sampai 2 bulan Bapak Ibu, rezeki yang sudah kita keluarkan diganti berkali-kali lipat. Gimana? Kita tiba-tiba mendapatkan rezeki untuk melunasi haji kita. Kemudian kita mendapatkan rezeki untuk bisa memberangkatkan ibu saya dan adik saya. Kemudian kita juga mendapatkan rezeki untuk membelikan kendaraan baru bagi mertua saya, orang tua istri saya. Alhamdulillah wa syukurillah, janji Allah itu sangat nyata Bapak Ibu. Janji Allah itu sangat nyata. Sebelum kita berangkat haji kita bisa membahagiakan kedua orang tua kami, dan Allah cukupkan bahkan lebihkan rezeki yang kami terima, sehingga Masya Allah kekhawatiran saya akan kehilangan uang setelah mengazamkan diri pada Allah itu terhapus dengan sendirinya. Begitu Bapak Ibu. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah ragu, jangan pernah khawatir untuk mengeluarkan uang di jalan Allah. Apalagi untuk umroh. Kenapa? Bisa dibilang bercandaannya orang-orang yang bergerak di bidang umroh. Kalau mau pesugihan, jangan ke Gunung Kawi. Pesugihannya umat muslim yang nyata itu adalah berangkat umroh. Karena nyata bagi saya Bapak Ibu, setiap kali saya atau istri saya, kita berdua kemudian kita berangkat haji, alhamdulillah wa syukurillah tingkat penghasilan kita semakin meningkat. Bisa ditanyakan deh ke teman-teman atau keluarga atau kerabat Bapak Ibu sekalian yang sudah berangkat umroh. Lihat deh dari dia berangkat umroh, kemudian berangkat umroh lagi, atau misalkan yang repeater deh. Merhatiin nggak sih kalau kehidupan mereka berubah? Bahkan saya ada cerita, salah satu perusahaan, itu perusahaan seperti ekspedisi, yang punyanya non-muslim Bapak Ibu. Punyanya non-muslim, tapi dia punya program memberangkatkan karyawannya per tahun itu 2 orang. Berangkatin nih umroh. Pulang, ketika si karyawannya ini pulang, dari omset mereka yang cuma puluhan juta, setelah ngeberangkatin 2 orang, omset mereka meningkat berkali-kali lipat sampai ratusan juta. Dirasa memberangkatkan umroh itu ternyata mendatangkan rezeki, si owner yang non-muslim ini kemudian memberangkatkan lagi, tapi lebih banyak. Dia berangkatin lagi 10 orang sekali jalan, 10 orang sekali jalan, pulang, benar, penghasilan perusahaannya sudah mencapai miliar. Masya Allah ya Bapak Ibu. Sekarang kebayang nggak sih orang non-muslim bahkan mengetahui bahwa kalau kita ngeberangkatin umroh, itu akan dapat rezeki yang berkali-kali lipat orang non-muslim. Dan banyak perusahaan-perusahaan yang mungkin masih startup atau baru ini, ketika mereka memberangkatkan karyawannya untuk berangkat umroh, jaminan mutu ketika jamaahnya pulang atau karyawan mereka pulang, penghasilan mereka akan meningkat. Karena ya balik lagi, ini janji Allah Bapak Ibu. Nah kemudian ada fadilah umroh yang lain. Umroh sebagai delegasi Allah dan dikabulkan segala doanya. Gini Bapak Ibu, seperti yang kita tahu atau mungkin saya akan informasikan, ada banyak tempat-tempat mustajab atau tempat-tempat di mana kita bisa diterima doanya itu tanpa hijab. Saya banyak banget pengalaman lucu, dari mulai hal yang simpel sampai hal yang Masya Allah luar biasa. Pengalaman lucu pertama saya adalah ketika saya pertama kali umroh. Saya kan belum banyak, istilahnya saya karena memang tidak ada basic pesantren, tidak ada basic agama, dan agama saya ya sudahlah yang penting saya sholat 5 waktu. Sekali waktu saya melaksanakan itikaf. Itikafnya tapi bukan yang tengah malam, enggak. Saya dari asar sampai ke isya lah. Saya udah mencenangkan diri. Udah deh, saya asar di sini, saya mau ya mungkin pindah-pindah spot, tapi saya mau di sini, mau di Masjidil Haram waktu itu, saya mau stay sampai isya.
Udahlah, sholat asar, jamaah. Enggak di pelataran Masjidil Haram juga enggak. Saya di luar, di rooftop lebih tepatnya. Selesai sholat, udahlah ngaji. Ngaji nih santai. Tiba-tiba sekitar jam 4-an, aduh lapar juga ya. Padahal siang udah makan, banyak lagi alhamdulillah. Ah lapar juga nih. Ah kalau misalkan, saya nginget-nginget tuh, di sela-sela saya ngaji, saya nginget-nginget. Kayaknya di dekat pelataran Masjidil Haram itu ada tukang kebab nih. Wah kayaknya enak. Nggak nyampe 5 menit dari saya berpikir seperti itu, tiba-tiba ada orang datang ke saya. Tuk, 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 tuk. Dia datang. Haj, halal, syukran. Saya cuma bisa jawab, syukran, makasih. Saya lihat, kebab dong Bapak Ibu. Ih, Masya Allah, rezeki nih. Karena saya di pelataran, saya merasa yang penting saya nggak nyampah, saya makan tuh. Karena lapar juga, ya udahlah saya makan. Bismillahirrahmanirrahim, makan. Tep, 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 tep. Di tengah-tengah makan, tinggal kira-kira ya sepertiga lagi lah, sedikit lagi lah. Agak pedes tuh kebab. Ini kayaknya saya udah lihat di ujung, ya sekitar 10 meteran lah. Oh, ada drum zam-zam tuh. Zam-zam dingin, enak nih. Habis pedes-pedes, minum zam-zam dingin, top nih. Baru selesai saya berpikir seperti itu, ada petugas yang ngebagiin zam-zam lewat. Haj, zam-zam. Persis sama yang saya pikirin. Zam-zam dingin. Dan nggak cuma satu, saya dikasih 2 gelas. Alhamdulillah tuh, selesai makan, minum lega, minum lagi yang kedua, enak. Lanjut, saya lanjut ibadah lagi, saya lanjut zikir, jam 5:15, kira-kira udah mendekati waktu maghrib, mulai ngantuk. Mikirnya, ntar maghrib keluar dulu kali ya, ngopi dulu, enak nih, melek nih sampai minimal isya, karena waktu itu isya masih 7:30, maghrib itu jam 6:10 lah, karena waktu itu musim dingin. Selesai saya berpikir seperti itu, ada orang bawa termos, Bapak Ibu. Termos biasa. Dia datang ke saya, tiba-tiba ngasih gelas, suruh saya pegang, dia buka termosnya, kucurin. Gahwa ahi. Gahwa itu artinya kopi, Bapak Ibu. Saya baru berpikir di sana, itu saya langsung dapat. Masya Allah. Saya dapat kopi, syukron ya Habibi. Jalan, minum, saya tidak beranjak sedikit pun dari tempat saya, dan saya bisa mendapatkan apa yang saya inginkan. Itu hal sederhana ya. Hal sederhana yang saya inginkan, tanpa banyak bersusah payah. Hanya dengan berdoa. Dan doa yang menurut saya, alhamdulillah, Allah kabulkan adalah ketika setelah pertama kali saya umroh, di hari berikutnya, karena ketika umroh pikiran saya hanya yang penting jamaah saya sehat, selamat, nggak kurang satu apapun dan lengkap. Itu pikiran saya ketika umroh, karena datang pesawat itu landing Jeddah, kemudian langsung ke Mekah, langsung ibadah umroh. Jadi saya belum sebegitu intunya gitu melihat Ka'bah. Di besoknya pagi-pagi saya ngajak teman saya berdua. Saya pengen menghayati, saya pengen melihat Ka'bah secara utuh, kata saya ke teman saya. Ya udah, ayo Kang, kita jalan berdua. Jalan sampai ke tangga yang mau turun ke pelataran Masjidil Haram. Disitulah saya baru melihat Ka'bah. Disitulah hati saya benar-benar bergetar. Disitulah saya puas-puasin nangis, nggak tahu kenapa. Ngerasa dosa, ngerasa kotor, ngerasa kurang, pokoknya banyak deh. Itu nangis jadi-jadinya, nggak ada yang misahin, nggak ada yang nenangin, nggak. Askar pun lewat aja, biasa. Puas banget sampai lega banget. Ketika saya turun ke pelataran, permintaan saya cuma satu waktu itu. Ya Allah, jikalah Engkau berkehendak, saya ingin mencium Hajar Aswad, ya Allah. Dan nih, muter. Saya muter, putaran pertama saya masih jauh nih. Ya kalau misalkan dibarisin, misalkan dari 1 sampai 20, saya mungkin di barisan ke-7 lah. Nggak deket dari Ka'bah. Putaran pertama tuh. Putaran kedua, setelah Hijr Ismail, saya ngeliat nih, kiswah. Udah mau ke Rukun Yamani. Saya lihat kiswah, ya Allah. Pengen dong bisa nyium Ka'bah. Maksudnya, merasakan kiswah itu seperti apa, atau kain penutup Ka'bah itu seperti apa. Baru saya selesai ngucap gitu, orang minggir Bapak Ibu. Tiba-tiba saya dapat spot.
Merasa bersyukur, alhamdulillah, saya tempel muka saya, badan saya ke kiswah, saya genggam, saya cium wanginya, nangis saya di sana. Doa saya di sana, doa sejadi-jadinya, nangis sejadi-jadinya, karena merasa Allah itu cepat banget, secepat orang minggir. Baru selesai ngomong, orang minggir Bapak Ibu. Itu kan ya kalau secara logika mah ya mana mungkin, orang semua rebutan pengen ke sana. Tapi saya berdoa, alhamdulillah langsung kabul. Dah nih, jalan lagi ke rukun Yamani, tiba-tiba saya baru sadar, oh saya sudah di baris kedua nih. Ka'bah, orang, saya. Bisa nggak ya saya ke Hajar Aswad? Bisa nggak ya Allah kabulkan permintaan saya ke Hajar Aswad? Nah, kadarullahnya di saat itu, orang-orang yang berdesakan dengan saya itu tidak terlalu tinggi. Maksudnya, gampang lah saya mau adu sikut gitu loh. Gampang banget. Cuma di benak saya muncul nih, ya Allah, saya pengen nyium Hajar Aswad, tapi saya nggak mau nyakitin orang. Gimana ya? Mungkin nggak ya saya nggak mau desek-desekan yang terlalu gimana gitu loh. Akhirnya karena saya bawa tas lempang, saya simpen tas lempang saya di depan, saya peluk. Ya udahlah, yang penting sikut saya nggak nyakitin orang nih. Saya peluk aja. Sampai di ujung mendekati Hajar Aswad, ada kan di sampai Hajar Aswad tuh ada besi putihnya tuh. Saya nggak tahu deh itu besi atau apa. Saya cuma lihat gini. Ini kalau tangan kiri saya menggapai, harusnya nyampe nih. Cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Tep. Ih, Masya Allah. Nyampe. Selesai saya ngomong begitu Bapak Ibu. Tiba-tiba saya ngeblank. Tiba-tiba saya ngerasa di belakang kepala saya dari atas itu ada yang megang. Megang, narik. Sut. Ketika saya sadar, muka saya udah di hadapan Hajar Aswad Bapak Ibu. Dan di situ saya ngeblank. Lah, ini Hajar Aswad. Gimana caranya saya bisa nyampe sini? Saya bengong. Terus saya mau doa apa? Iya, lucunya ketika di depan situ saya nggak tahu mau doa apa. Ya udahlah, yang penting saya nyium dulu. Bismillahirrahmanirrahim, cium. Saya tiba-tiba ketika nyium Bapak Ibu, itu kan orang lagi talbiyah tuh. Orang lagi baca doa, lagi mutar, lagi segala macam, itu kan otomatis rame. Tapi ketika nyium, itu dunia seakan sunyi. Pep, hilang suara. Puff. Tidak mendengar suara satu apapun. Kayak nggak tahu sih, mungkin ini pengalaman saya aja ya. Saya ngerasanya saya kayak pindah dunia, pindah, dan di situ saya cuma bisa baca Al-Fatihah. Lucunya, saya bisa baca Al-Fatihah, selesai, saya cabut, rame lagi. Wah, orang rame lagi. Tapi saya nggak didorong Bapak Ibu. Alhamdulillah nggak didorong. Saya pikir, oh ini masih kesempatan saya cium lagi. Sama gitu lagi, hilang lagi. Selesai, masih belum nih, kayaknya sekali lagi deh, bismillah, ganjil. Cium lagi, baca Al-Fatihah lagi, selesai. Masih nggak didorong, tapi udah cukup. Bagi saya memutuskan waktu itu, cukup deh, saya mundur aja, mundur. Mundur, saya bisa jauh sampai ke barisan, mungkin lebih dari 10, 12, mungkin. Pokoknya saya mental jauh. Saya mental jauh, ketika saya buka, tas saya tahunya ngebuka, gede. Di situ ada paspor saya, ada handphone, ada sendal. Saya cuma berpikir gini, ya Allah, jikalau ini ada barang yang hilang, insya Allah saya ikhlas ya Allah. Sebagai balasan saya bisa nyium Hajar Aswad itu 3 kali. Masya Allahnya, tidak ada satu barang saya pun yang hilang. Malah, tiba-tiba ada banyak kurma. Kurmanya yang udah di, vakum press gitu loh. Ada kurma, ada sekitar 4-5 biji lah. Yang saya bingung, ini siapa yang masukin dan kapan masukinnya? Tiba-tiba ada kurma aja di tas saya. Lah, lucu nih. Sudahlah. Masya Allah, itu pengalaman dimana menurut saya doa yang tulus yang disampaikan ketika kita berangkat umroh, itu aja hal kecil ya, maksudnya pengen nyium Hajar Aswad, kemudian pengen nyium kiswah, mudah loh bagi Allah, tinggal sana kalau Allah ridho, tidak ada yang tidak mungkin Bapak Ibu. Banyaklah doa-doa yang alhamdulillah ketika berangkat umroh, kemudian ketika berangkat haji, saya sharing sedikit ketika berangkat haji, karena memang haji itu ujiannya jauh berkali-kali lipat ketimbang umroh ya, dengan waktu yang lebih lama juga. Ketika saya berangkat haji, itu kan sebetulnya sudah diumumkan panas, lagi
panasnya di sana itu lagi 51 derajat Bapak Ibu. Saya cuma mikir, ya Allah 51 derajat kuat nggak saya? Ah, udahlah, daripada nanya saya kuat atau enggak, mending minta sama yang punya. Ya Allah, saya minta ya Allah ketika melaksanakan ibadah haji ini, janganlah saya merasakan panas. Insya Allahnya selama saya menjalankan ibadah haji, meskipun kita panas-panasan, saya tidak merasa kepanasan Bapak Ibu. Alhamdulillah. Ketika kita di Padang Arafah, di saat orang-orang kepanasan, merasa kepanasan, Alhamdulillah, Allah masih, apa ya istilahnya, masih jaga saya, masih kabulkan doa saya, agar saya tidak kepanasan. Saya selama, meskipun itu cuacanya sampai 51 derajat ya tenang aja, nyaman aja buat saya, Alhamdulillah. Yang paling lucu, waktu itu kita di hotel transit, qadarullah karena ada masalah, di hotel transit itu lagi bermasalah dengan air, Bapak Ibu. Jadi satu hotel kita itu mati airnya, mati itu. Karena truk tangkinya pun belum datang waktu itu. Itu udah hari kedua lah nggak ada air. Nah, qadarullah di saat itu, saya udah kebelet nih, buang air besar. Maaf ya, kalau bahasanya agak-agak jorok. Saya udah kebelet nih. Kita udah ngumpulin air, memang kita udah nampung air lah di botol-botol kecil. Di hotel itu. Ya Allah, kata saya, ini botol tinggal 9. Cukup nggak ya? Tapi kalau saya habisin 9-9-nya, nggak enak sama yang lain. Dan saya udah nggak sempet nih, udah kebelet banget nih untuk buang air besar. Udahlah saya ambil 3 dengan harapan dan doa, bismillah. Yang penting, sehingganya kotoran saya bisa masuk lah. Meskipun saya nggak bisa nge-flush dan saya bisa bebersih gitu. Dan nih, buang air besar aja saya. Ketika udah mau selesai, ya Allah gimana ya, cukup nggak ya? Mikir cuma sesimpel itu gitu loh. Sesimpel ini bisa ke-flush nggak ya? Nggak lama, bunyi nih, ser air. Saya dengar kan karena sunyi kan, hotel transit itu sunyi. Set, ih, ada bunyi air. Samping saya nih wastafel kan. Saya buka, cekrek, Masya Allah, air nyala. Oh, truk tangki udah datang, air udah keisi. Alhamdulillah. Happy dong saya. Selesai buang hajat, bisa nge-flash, bisa ngisi tuh botol puluhan saya isi semua. Terus saya mikir, ini air masih bisa buat saya mandi nggak ya? Saya buka shower, alhamdulillah airnya deres, air panas pula kan, alhamdulillah mandi, bisa nih, bersih, wangi, selesai. Keluarlah saya dari kamar mandi kan, ada teman sekamar saya nanya, Kang, itu air nyala? Nyala Pak, alhamdulillah. Oh ya udah, saya mandi ya. Ya, mangga Pak, silakan, itu air juga udah saya isi. Saya masih handukan, beliau masuk kamar mandi, cekrek. Gak berapa lama, dia keluar lagi. Kang, airnya mati. Masa sih Pak? Lah ini saya basah ini Pak. Saya baru mandi ini. Saya baru sampoan sabunan, saya bahkan baru buang air besar Pak. Enggak, ini mati. Saya masuk kamar mandi, bener, airnya mati Bapak Ibu. Dan ternyata setelah hajian itu baru saya tahu, di hari itu entah mukjizat apa yang Allah turunkan, di hari itu cuma saya yang bisa mandi, bahkan cuma saya yang bisa nge-flash dan ngisi botol itu tanpa saya mesti keluar dari hotel. Masya Allah, itulah kekuatan sebuah doa yang sederhana. Ketika Allah ridho, Allah kabul, itu nyata adanya di sana. Nah, ini ada fadilah umroh yang lain adalah umroh sebagai pahala jihad khususnya untuk wanita. Jadi di zaman Rasulullah, zaman dahulu, ada seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, apakah wanita juga wajib berjihad? Kemudian Rasulullah menjawab, wajib, tapi baginya tidak ada peperangan di dalamnya, yaitu dengan haji dan umroh. Nah, kira-kira ibu-ibu nih, terutama untuk ibu-ibu atau teteh-teteh, kira-kira mau nggak sih mendapatkan pahala jihad yang sama dengan sahabat-sahabat Rasulullah, dengan pahala sebesar gunung Uhud? Kalau mau, laksanakanlah ibadah umroh dan haji. Gitu Bapak Ibu. Itu mungkin sedikit contoh fadilah umroh yang sebetulnya bisa menjadi apa ya istilahnya penguat atau bisa meningkatkan keinginan Bapak Ibu untuk melaksanakan ibadah umroh dan haji. Nah, balik lagi nih. Ada sebetulnya alasannya kenapa sih saya pengen
menceritakan ini semua karena kita di Tanur kita punya visi untuk memuliakan dan memampukan semua orang yang beriman untuk dapat diundang menjadi tamu Allah, Baitullah, dan tamu Rasulullah di Raudhah. Kemudian kita di Tanur punya misi untuk memberikan ilmu jariah atau dengan bersyiar, amal jariah dengan kita menyisihkan keuntungan kita untuk memberangkatkan anak-anak yatim, kemudian kita menyumbang ke berbagai panti asuhan. Dan juga kita ingin misi kita adalah untuk menjadikan syiar ini sebagai solusi hijrah bagi orang-orang yang masih terjebak dalam pekerjaan yang memiliki yang berkaitan dengan riba maupun dengan gharar. Gitu Bapak Ibu. Nih, saya jelaskan sedikit ya mengenai Tanur. Tanur ini memiliki izin resmi di Kemenak, Bapak Ibu, dengan izin nomor U37 tahun 2021. Jadi kita punya PPIU sendiri. Kemudian kita pun berhak untuk melaksanakan ibadah haji khusus karena kita memiliki PIHK. Kita juga terdaftar sebagai anggota IATA atau International Air Traffic Association. Kemudian kita juga provider visa resmi dalam naungan 5 syarikat resmi di Saudi Arabia. Insya Allah tidak ada kendala bagi kami untuk menerbitkan visa. Kemudian kita juga memiliki akreditasi A. Itu bisa dicek di website Kemenak ya Bapak Ibu. Kemudian kita di tahun 2022 kita termasuk 3 besar penyumbang jamaah maaf, kita termasuk ke daftar 3 besar penyumbang jamaah terbanyak se-Indonesia berdasarkan Kemenak, Kementerian Agama Republik Indonesia. Gitu. Kita juga punya banyak cabang di seantero Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan ada sekitar 3.000 member aktif yang tersebar di seluruh Indonesia. Kita juga memiliki tim landing arrangement mandiri di Saudi Arabia. Jadi kita tidak menggunakan pihak ketiga untuk melayani Bapak Ibu, kecuali hotel ya, karena hotel kita tidak bisa memiliki. Gitu. Nah, kira-kira Bapak Ibu setelah mendengar cerita saya tertarik nggak sih pengen umroh dan haji? Gitu. Kalau tertarik, kita di Tanur memberikan solusinya. Kita punya solusi untuk agar Bapak Ibu bisa melaksanakan umroh dan haji secara mudah. Kira-kira apa solusinya? Yang pertama, gini, saya jelaskan dulu, sorry. Ada 4 cara untuk bisa melaksanakan ibadah umroh. Kita nggak usah ngomong haji dulu ya. Kita ada beberapa cara. Yang pertama kita bayar cash. Kalau memang kita mampu, silahkan bayar cash. Kemudian ada easy umroh, PI Haramland, dan untuk melaksanakan ibadah haji kita punya easy hajj. Cash itu pembayaran yang dilakukan sesuai harga. Jadi misalkan harga paketnya 30 juta ya udah silahkan bayar. Kalau memang memiliki kelebihan rezekinya silahkan bayar. Tunaikanlah, bayar 30 juta dengan transfer ke rekening kita Tanur Mutmainah. End of story. Kemudian kalau misalkan belum memiliki uang sebesar itu, kita juga bisa melaksanakan program isi umroh. Nah, isi umroh ini Bapak Ibu cukup membayar DP sebesar 3.500.000. Kemudian nggak usah khawatir mengenai pelunasannya atau segala macam karena keberangkatan Bapak Ibu itu sudah dilunasi oleh lembaga pembiayaan syariah. Jadi di sini Tanur bekerja dengan lembaga pembiayaan syariah seperti Amitra Syariah untuk bisa memberangkatkan Bapak Ibu. Jadi istilahnya lembaga pembiayaan syariah inilah yang akan membayarkan secara lunas paket perjalanan Bapak Ibu. Nanti di luar Bapak Ibu bayar DP 3,5 juta, Bapak Ibu bisa mencicil kemudian biaya perjalanan umrohnya ke lembaga pembiayaan syariah. Kalau misalkan tidak mau mengeluarkan uang sendiri atau tidak mau kepotong uang uang gaji Bapak Ibunya, Bapak Ibu juga bisa bersyiar. Jadi setiap bersyiar itu istilahnya mengajak orang lain untuk berangkat umroh juga. Nah, setiap kali bersyiar, Bapak Ibu itu akan mendapatkan ujroh 3 sampai 4 juta rupiah. Nah, uang itu bisa dibayarkan atau bisa digunakan untuk membayarkan pembiayaan Bapak Ibu. Nah, kalau selama 12 bulan Bapak Ibu bisa mengajak 12 orang secara berturut-turut, maka angsuran Bapak Ibu itu kita nggak lunas. Bisa dilunasi, kemudian Bapak Ibu bisa mendapatkan cashback atau uang dari Tanur
maksimal 20 juta rupiah. Jadi istilahnya ini bukan kita umroh keluar uang, tapi kita umroh dapat uang Bapak Ibu. Kemudian ada program lain yang bisa digunakan untuk Bapak Ibu berangkat umroh. Kalau misal ini ditujukan terutama bagi orang-orang yang memiliki trauma ya Bapak Ibu. Jadi gini, sekitar 4 tahun yang lalu, 4 sampai 5 tahun yang lalu kan memang ada banyak travel-travel yang qadarullah tidak menepati janjinya, tidak bisa memberangkatkan jamaah ya. Meskipun jamaah sudah membayar secara lunas. Nah, di sini untuk orang-orang yang memang masih mengalami trauma, kita memberikan solusi nih Bapak Ibu. Syaratnya adalah, jadi caranya adalah pay in haramland, atau bayarlah setelah Bapak Ibu sampai di tanah haram. Tapi ada ketentuannya. Jadi Bapak Ibu membayar DP dulu sesuai kesepakatan, misalkan kayak tadi 3,5 juta, bayar dulu 3,5, harga paketnya 30 juta, berarti sisa 26,5-nya itu Bapak Ibu tabungkan di Bank Syariah Indonesia yang memang sudah bekerja sama dengan Tanur Mutmainah. Nanti di sana Bapak Ibu tinggal membuat standing instruction, di mana standing instruction ini adalah instruksi untuk pentransferan dana ke Tanur sesuai dengan waktu Bapak Ibu berangkat. Misalkan Bapak Ibu berangkat tanggal 10, nanti masukin dananya misalkan dari tanggal 1. Nanti di standing instruction itu tinggal dituliskan Bapak Ibu meng-approve ini untuk ditransferkan ke perusahaan itu tanggal 10 ketika Bapak Ibu sampai. Nanti di tanggal 10 ketika Bapak Ibu sampai, ya istilahnya kan sudah akadnya sudah dilakukan, Bapak Ibu sudah sampai. Nanti akan ditanya nih Bapak Ibu, apakah betul sudah sampai? Sudah. Nah, setelah itu barulah uang akan ditransferkan ke travel. Jadi istilahnya ini untuk travelnya aman, untuk Bapak Ibu yang memiliki kekhawatiran juga aman Bapak Ibu. Nah, ini beberapa benefit atau keuntungan yang bisa Bapak Ibu dapatkan jika umroh bersama Tanur. Jadi umrohnya murah, bahkan bisa gratis yang tadi saya bilang. Bayar DP cuma 3,5, kemudian ikut pembiayaan, nanti uang untuk membayar pembiayaannya bisa dibayarkan dengan Bapak Ibu bersyiar. Nah, karena itu juga istilahnya Bapak Ibu bisa mendapatkan pahala sampai 13 kali pahala umroh gitu. Tadi saya sudah sebutkan setiap pembelian paket umroh mendapatkan amal jariah. Jadi ada margin yang kita sisihkan untuk sedekah masjid, rumah yatim, dan kegiatan jariah lainnya. Seperti beberapa bulan yang lalu kita mengadakan acara 1.000 anak yatim. Jadi kita memang di acara itu kita mengadakan lomba. Alhamdulillah bisa mengumrohkan beberapa juara dari lomba tersebut, dan di acara itu memang hiburannya khusus untuk anak yatim, di mana mereka bisa ngambil makanan, bisa dapat hiburan, bisa dapat kesenangan yang memang uang itu disisihkan dari keuntungan Bapak Ibu berangkat umroh. Kemudian apa untungnya lagi umroh di Tanur Mutmainah? Kita bisa mendapatkan lisensi syiar atau peluang usaha halal dengan income puluhan hingga miliaran rupiah. Dengan itu ada program career path-nya lagi. Nanti Bapak Ibu bisa tanyakan ke orang yang mengundang Bapak Ibu sekalian. Kemudian dapat mengikuti program urban, di mana ini kayaknya belum belum diupdate. Ini harusnya setiap penjualan 6 paket umroh itu bisa mendapatkan 1 paket yang bisa dipakai sendiri. Oh ya, maaf, sorry, saya ralat sedikit. Ini kalau Bapak Ibu sudah pulang umroh, nggak 6, tapi memang setiap 5, misalkan Bapak Ibu pulang nih, ngajakin orang, yuk umroh yuk. Dari 5 orang yang Bapak Ibu ajak, Bapak Ibu bisa mendapatkan free 1 paket umroh yang bisa juga dipakai, dikasihin ke saudara, ke teman, atau ke siapapun, ke kerabat, atau dijual ke orang lain. Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan keuntungan sebesar nilai paketnya. Kemudian di sini Bapak Ibu tidak dilepas begitu saja, silahkan setelah berangkat pulang silahkan syiar, enggak. Di sini ada sistem pendidikannya, ada bimbingannya sampai Bapak Ibu bisa menjadi pensiar Baitullah yang profesional. Nah, Bapak Ibu, setelah mendengarkan penjelasan saya tadi,
sekarang adalah saatnya Anda mengambil bagian untuk tercatat di dalam sejarah sebagai seorang penerus dakwah Rasulullah. Kira-kira mau nggak Bapak Ibu? Nah, ini penutup dari saya. Ibadah haji dan umroh bukanlah mengenai kita mampu. Tapi ibadah haji dan umroh adalah waktunya kita menjadi seorang hamba yang berserah kepada Sang Pencipta. Jadilah kamu yang baik, maka insya Allah Anda akan dijamu oleh Sang Pemilik. Nah, sekarang, apakah Anda siap menjadi tamunya Allah? Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke host Mas Wida. Silakan Mas Wida. Terima kasih, luar biasa sekali Bapak Ibu cerita dan juga pengalaman yang sudah disampaikan oleh sahabat saya Pak Reda pada kesempatan malam hari ini. Nah, mumpung belum jam 9 ya, jadi belum terlalu larut. Bapak Ibu, saya akan buka beberapa pertanyaan untuk yang ingin lebih dalam mengetahui, entah itu nanti mau bertanya tentang pengalaman tentang fadilah umroh dari Pak Reda yang tadi begitu enaknya masuk ke Hajar Aswad, atau bertanya seputar tentang Tanur Mutmainah. Saya buka kesempatan untuk bertanya. Silakan Bapak Ibu. Boleh membuka mikrofonnya atau di kolom komentar, silakan. Kolom komentar, kolom chat maksud saya. Ada tidak? Silakan. Ada yang mau bertanya? Kalau mau dicicil untuk memberangkatkan orang tua umroh bisa. Jawabannya adalah monggo Pak Reda. Ya, Mbak Bu Rizky, kalau mau cicil untuk memberangkatkan orang tua umroh sangat bisa. Apalagi, mohon maaf, ini saya sesuaikan dulu. Oke, jadi gini, kan untuk pembiayaan atau kita kerjasama dengan istilahnya lembaga pembiayaan itu memang ada batas umurnya dari mulai 22 tahun hingga umur 59 paling tua. Jadi kalau misalkan untuk orang tua yang sudah sepuh, kita bisa banget untuk membiayai orang tua, istilahnya QQ lah. Jadi istilahnya kita bisa juga memberikan dalam tanda kutip hadiah ya bagi orang tua. Jadi orang tua itu tahu-tahu berangkat aja tanpa dikenai atau dibebankan biaya umrohnya. Jadi sangat bisa. Ya itu Mbak. Begitu Mbak Rizky, puas dengan jawabannya? Kalau tidak puas, hubungi agennya. Assalamualaikum, mau tanya untuk DP 3,5 kita mendapatkan apa aja? Oke, sebentar, keputus. Nah, mendapatkan apa aja? Alhamdulillah dengan mendengarkan kisah Bapak, saya tertarik. Masya Allah. Dapat apa aja Pak Reda kalau untuk DP Ya, 3,5? Masya Allah, Bu Devi, dengan DP 3,5 juta itu kita sudah mendapatkan perlengkapan dan juga kita sudah mendapatkan seat atau booking, apa ya istilahnya, booking placement untuk kita mau berangkat umroh kapan gitu loh. Misalkan kita sudah ada rencana nih, Bismillah deh mau berangkat September misalkan, tapi saya mau DP dari sekarang. Good, bagus, langsung lakukan, langsung DP. Nanti Bu Devi punya hak untuk mendapatkan perlengkapan dan punya hak untuk tercatat di manifest kita, gitu. Gitu Pak Wida. Oke, plus mungkin dapat license keagenan ya. Yes, betul. Jadi, Oke. Ya, lanjut. Untuk Bu Ida, Assalamualaikum Pak, saya mau bertanya kalau di Tanur itu untuk minimal daftar untuk berangkat umroh berapa lama waktunya ya, ini ya maksudnya ya. Kalau misalkan tiba-tiba ada jamaah yang mendadak ingin berangkat, bagaimana? Makasih. Baik, langsung saya jawab. Sebetulnya, kalau di Tanur, maksimal itu 1 bulan sebelum berangkat, itu semua persyaratan sudah diselesaikan. Bahkan pelunasan pun dilakukan maksimal 1 bulan sebelum keberangkatan sebetulnya. Tapi kalau memang qadarullah seatnya masih ada dan mungkin baru terketuk hatinya, saya mau berangkat, taruhlah 2 minggu dari saya memutuskan ingin berangkat, monggo. Itu nggak apa-apa kalau memang masih ada seatnya. Tapi secara regulasi, pendaftaran itu ditutup sebetulnya 45 hari sebelum keberangkatan,
dan pelunasan itu dilakukan maksimal sebetulnya 30 hari sebelum pemberangkatan. Begitu, Ibu. Baik, sudah puas ya. Nah, selanjutnya ada lagi yang bertanya. Oh, banyak sekali yang bertanya ya, luar biasa nih. Awan izin bertanya terkait lembaga pembiayaan. Aduh, tutup sebentar. Terkait lembaga pembiayaan ini, apakah bisa dijelaskan lebih rinci untuk lembaga ini? Bagaimana rantai bisnisnya untuk mengetahui status kesyariahannya? Silakan Pak Reda. Baik, untuk lembaga pembiayaannya sebetulnya kita tidak bekerja sama hanya dengan satu lembaga pembiayaan syariah. Jadi basicnya adalah yang paling besar atau yang paling sering kita bekerja sama dengan Amitra Syariah, Bapak Ibu. Nah, Amitra Syariah ini untuk menjaga kesyariahannya, dia diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah Nasional. Kemudian sistemnya pun itu murabahah, jadi jual beli. Nah, kenapa ini bisa dianggap syariah? Karena gini, di zaman Rasulullah dulu, misalkan saya punya barang harga modalnya adalah 1.000. Kemudian misalkan Pak Wida mau beli, tapi belum punya uangnya 1.000. Nggak apa-apa. Oke, kalau eh, mau nggak? Nanti saya akan menawarkan, mau nggak saya jual ke kamu, tapi setiap bulan selama 6 bulan, kamu bayar ke saya 200 selama 6 bulan. Otomatis itu ada penambahan harga atau margin karena ada resiko yang harus saya tanggung nih, apakah nanti kadarullah Pak Wida tidak bisa bayar atau apa. Tapi sistemnya adalah jual beli. Ketika Pak Wida menyetujuinya, maka akad itu akhirnya tercapai. Jadi insya Allah kalau secara syariah ini sudah mengikuti syariat gitu. Gitu Baik, Umi. baik. Jadi memang sudah diawasi juga oleh Majelis Syariah, Majelis Ulama Indonesia ya, Bapak Ibu. Jangan khawatir untuk tentang kesyariahannya ini ya. Jadi insya Allah aman. Baik, selanjutnya dari Andina Putri, apakah Pak Reda bisa share tips-tips persiapan sebelum umroh selain persiapan fisik? Apa saja yang harus dilakukan? Apakah ada amalan atau ibadah tertentu agar ibadahnya dimudahkan selama di tanah suci seperti kisah Pak Reda yang tadi diberikan banyak keajaiban? Eh kalau buat saya ibadah fisik apa ya? Saya banyak olahraga juga sejujurnya sih enggak. Selain Eh fisik Pak, selain fisik selain Pak, ini fisik ya? selain Oh, fisik. selain Ya, fisik. Oke. yes. Yang dilakukan kalau saya itu sebelum berangkat, alhamdulillah selama ini sholat tobat dulu sebetulnya. Karena ya seperti yang kita tahu banyak kan orang yang dengan sederhananya takut ke Baitullah itu karena takut dibalas secara instan. Memang benar, itu seringkali dibalas. Banyak banget kejadian di mana eh, dosa yang kita lakukan itu dibalasnya instan. Cuma bukan dosa yang lampau, karena balik lagi tujuannya kita ke sana mau apa? Kalau kita ngerasa zaman dulu kita banyak dosa, atau sebelum-sebelumnya kita banyak dosa, justru jangan takut ke sana. Justru di sanalah tempat yang tepat untuk kita meminta ampun, memohon ampun, Bapak Ibu. Jadi jangan kebalik nih mindsetnya. Jadi kalau kita mau ke sana, anggaplah kita adalah tamu yang diundang. Nah, ketika kita yang mengundangnya Allah, kira-kira apa sih yang harus kita persiapkan? Kalau kita diundang sama presiden aja kita persiapan baju yang rapi, kemudian kita persiapan mungkin kalau misalkan ada sesi tanya jawab kita persiapan pertanyaannya. Ini sekarang diundang sama yang punya dunia. Kira-kira yang harus dipersiapkan apa? Yang paling sederhana adalah persiapan yang paling sederhana adalah banyak-banyak berdoa. Kalau selain kita berdoa untuk mendapatkan kelancaran selama di sana, kita juga justru bikin list doa. Apa sih yang mau kita minta? Istilahnya pintunya udah dibuka nih. Udah boleh kita memohon sebanyak-banyaknya di sana, di tempat-tempat yang mustajab lagi. Banyak tempat mustajab di mana doa itu tidak ada yang menahan, tidak ada hijabnya lah istilahnya. Sekarang kita justru siapin list doa. List doa minta ampun, list doa buat keluarga, list doa buat diri kita sendiri, list doa buat anak, list doa buat pasangan. Bikin list doa sebanyak-banyaknya. Kemudian sampaikan doa tersebut di saat kita benar-benar benar-benar memiliki waktunya. Maksudnya gini,
setelah sholat, setelah kita mengaji, atau ketika kita mendapatkan kesempatan untuk mencium Hajar Aswad, atau ketika kita mendapatkan kesempatan untuk sholat di Hijir Ismail, manfaatkan waktu-waktu itu. Yang perlu dipersiapkan yaitu doa. Kita doa minta ampun, kita doa minta diundang ke sana, kita doa minta dikabulkan doa-doa kita di sana. Itu yang paling penting menurut saya, Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Pak Reda penjelasan yang disampaikan kepada para penanya pada malam hari ini. Dan Bapak Ibu, intinya pada malam hari ini terima kasih saya ucapkan kepada semuanya yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini, yang mana di sini banyak keajaiban nyata yang diperoleh oleh Pak Reda ketika melaksanakan ibadah umroh. Dan terima kasih juga waktu malam minggunya yang sudah diberikan untuk sekedar mendengarkan dan memotivasi dirinya untuk bisa cepat berangkat ke Baitullah. Saya kira untuk malam hari ini cukup, Pak Reda. Terima kasih untuk atas materi dan juga kisahnya tadi. Dan mari Bapak Ibu, kita akan tutup untuk majelis malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Oh ya, Bapak Ibu, saya sampaikan juga apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan mengenai sistem keagenan, kemudian bagaimana cara lebih detailnya untuk bisa bergabung bersama Tanur, silakan hubungi agen yang mengundang Bapak Ibu semuanya, karena insya Allah di situ nanti akan dijelaskan secara sedetail-detailnya. Saya kira cukup. Barakallahu fikum. Saya Wida Kurniawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.